Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah jumpakan kita di dalam suatu pertemuan yang sangat berbahagia. Karena setelah kita sholat fardu berjamaah, kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikirnya. Kemudian setelah itu Allah berikan kita taufik untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah. Itu adalah suatu nikmat yang tidak diberikan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Jadi tentang nikmat yang baru saja kita sama-sama Allah berikan hidayah, kekuatan, kelapangan, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Itu makanya apabila kita wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak dapat menghitungnya. Namun karena kelalaian kita, karena kesibukan kita, karena kita berada di era internet, maka banyak prasarana yang memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak bisa pungkiri, karena kita berada di era digital yang mana kecanggihan teknologi sehingga kita melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pertemuan yang kita katakan tadi di awal, pertemuan yang sangat berbahagia, kita hadir bersama-sama dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seseorang hamba mengetahui tentang keutamaan majlis ilmu, maka bangunan Masjid Ubay bin Ka'ab ini tidaklah cukup untuk menampungnya. Namun begitulah keadaan kita di akhir zaman, yang kata Nabi SAW bahwasanya jaraknya hari kiamat dengan masa Nabi SAW kahatain, seperti jari tengah dan jari telunjuk, dekat sekali. Hatta itu kiamat besar, kiamat kubra, maupun kiamat kecil, kematian seseorang. Jadi alhamdulillah kita katakan kita berada di majlis yang sangat berbahagia, majlis yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, dan mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Namun banyak dilalaikan, banyak yang tidak tahu, banyak yang menganggapnya biasa-biasa saja. Bulan tersebut tidak ada antara lagi setelah bulan ini. Sekarang kita di akhir bulan Zulqa'dah, yaitu bulan Zulhijjah. Untuk itu kita mengangkat tema di muhadarah kita saat ini, yaitu tentang menyongsong 10 hari yang istimewa, yakni 10 awal dari bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari ini akan menambah pengetahuan kita,
bekal kita atau yang pelajaran kita di tahun lalu kita murojaah sekarang. Kita ulang kembali di malam yang berbahagia ini. Tulisan yang sederhana yang kita ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah hanya sebagian kecil tetesan tinta-tinta yang nanti mungkin tidak ada bermanfaat lagi. Ditaruh di rumah, disobek-sobek atau segala macamnya. Namun yang kita inginkan adalah bagaimana yang sedikit ini sebagai pemberat kita di akhirat kelak. Karena di hari itu apapun yang kita upayakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kemunafikan, hati yang selamat dari nutfah, noda-noda maksiat yang senantiasa kita melakukannya saban hari. Wal'iyazubillah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita di 3 bulan ini masih berada di bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, yang telah ditetapkan oleh Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram tersebut. Di dalam riwayat Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan, dan kita nukilkan juga di sini riwayat yang sangat panjang, namun intinya 3 bulan yang berturut-turut yang kita berada di bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah, setelahnya Zulhijjah, dan setelahnya Al-Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ini diwanti-wanti dalam ayat ini bahwasanya kita tidak boleh melakukan kezaliman, karena amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram. Begitu juga maksiat yang kita terperosok di dalamnya juga dilipat gandakan. Jadi kita mengingat kembali akan pelajaran kita yang telah disampaikan oleh guru-guru kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kembali, menjadi fresh kembali, sehingga ada motivasi bagi jiwa kita, ada terdorong untuk menyambut bulan akan datang, yaitu 10 awal dari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir dari tahun Hijriah. Sebagaimana kalau kita tanyakan, mungkin banyak yang, bukan banyak, ada di antara kita tidak menghafalnya mulai dari Al-Muharram sampai Zulhijjah. Karena saking seringnya kita memakai kalender Masehi, Januari sampai Desember. Jadi kalau kita konversikan, kalau kita samakan dengan bulan Masehi, tahun Masehi, maka kita telah berada di bulan Novembernya. Seolah-olah bulan Zulhijjah adalah bulan Desember. Namun musibah bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang tahunya adalah penanggalan tahun Masehi. Penanggalan tahun Masehi. Padahal dengan mengingat-ingat bulan ini, bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah, maka kita akan menjumpakan
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari lisan yang mulia tentang keutamaan-keutamaan bulan tersebut. Musim-musim kebaikan. Kemana jiwa yang lalai? Apalagi kalau ada di masjid ini panitia ibadah kurban. Itu bagaimana orang mendaftar banyak dan mencari hewan kurbannya. Padahal banyak, selain itu masih banyak potensi-potensi ibadah amalan yang bisa dilakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan bulan Zulhijjah, ini ada di dalam fotokopi kita di lembaran kedua sebelah kiri. Di bulan Zulhijjah dinamakan bulan Zulhijjah karena di bulan ini dan kita juga dari media-media yang ada mempersaksikan, bahkan di antara kita ada yang mengantar kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Di beberapa pekan yang lalu, hari-hari yang lalu, dan alhamdulillah sesuai dengan jadwal keberangkatannya, maka alangkah bahagianya kita melihat kebahagiaan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, orang tua kita, kerabat kita dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bahkan sebagian yang sudah pernah menunaikan ibadah haji yang Allah berikan kesempatan, taufik, Allah izinkan menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang sebelumnya, juga merindukannya. Tak kalah rindunya dari orang yang belum pernah menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Jadi ibadah haji ini bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada syariatnya sejak zaman Nabi kita Abul Albal Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan dengan tidak adanya praktek-praktek kesyirikan. Memang disucikan Baitullah dengan segala berhala-berhala dan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kita akan singgung di sebelah kanan atas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini Allah firmankan di dalam kitabullah, yaitu dalam surah Al-Fajr, dan kita yakin semua kita menghafalnya, terutama kepada anak-anak kita yang alhamdulillah barakallahu fikum jami'an yang hadir juga sebagiannya. Walaupun tadi di maghrib banyak nampak mungkin yang namanya anak-anak main di luar, tapi alhamdulillah kita menghafal surah ini di awal surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Al-Fajr bahwasanya disebutkan yang mana kita ketahui adalah waktu subuh. Waktu subuh, demi waktu subuh Allah bersumpah dengan waktu subuh karena kemuliaan makhluk Allah tersebut, karena kemuliaan waktu tersebut. Kemudian walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Mayoritas para ulama sebagaimana yang dinukilkan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, Mujahid dan yang lain-lainnya menafsirkan itu adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, mengatakan bahwa 10 malam tersebut adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Namun beliau rahimahullah ta'ala dalam tafsir tersebut menyebutkan beberapa penafsiran ulama yang lainnya. Ada yang menyebutkan itu adalah 10 awal dari bulan Al-Muharram karena di 10 hari Asyura, hari yang dibangga-banggakan oleh Ahlul Kitab, orang-orang sebelum kita. Banyak keutamaan, di antaranya mengapa orang-orang Yahud, orang Ahlul Kitab mengagungkannya hari Asyura,
Karena ketika itu Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Dan bagi kita juga disunnahkan untuk berpuasa Asyura dan Tasu'anya dan sebelumnya. Itu di 2 bulan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan juga Allah banyakkan juga kebaikan-kebaikan di umur kita yang panjang. Alangkah celakanya bagi seorang hamba yang apabila umurnya panjang akan tetapi maksiatnya yang banyak. Jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya 10 malam itu adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Ala kulli hal, yang paling rajih, yang paling kuat dijelaskan oleh ulama ahli tafsir bahwa itu adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan ada sebagian ulama yang menggabungkan kalau siang harinya yang lebih utama adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah, karena di 10 hari tersebut terdapat hari Arafah di tanggal 9-nya. Dan sebagian ulama lagi kalau untuk malamnya yang lebih afdal adalah 10 akhir Ramadan karena terdapat Lailatul Qadar. Itu bagi ulama yang menggabungkan, yang tidak memutlakkan antara kedua utamaan tersebut. Kita sebutkan keutamaan di sini karena dengan fadilah-fadilah tersebut akan termotivasi jiwa kita untuk memperolehnya. Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, salah satu metodenya adalah adanya anjuran yang begitu juga di hadis Nabi SAW, yang mana kita tergerak untuk melakukan ini keutamanya. Begitu juga ada ancaman, ini akibatnya. Jadi dari umumnya bahwasanya bagi itu anjuran kebaikan dimasukkan ke dalam surga, dan bagi yang melakukan kesalahan, dosa, diancam dengan neraka. Itu secara umumnya. Walaupun ada kelebihan-kelebihan yang lainnya, seperti orang yang silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, dan yang lain-lain sebagai macamnya. Itu contoh supaya kita bisa memahami metode-metode yang digunakan oleh Al-Quranul Karim di dalam kitab, dan begitu juga metode dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahih Bukhari, disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Abdullah dan bapaknya Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin", tidak adalah suatu hari, al-amalus salih, seseorang yang beramal saleh fiha, di dalam hari-hari tersebut, ahabbu ilallah man hazil ayyam, yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini. Maksudnya hari-hari ini, yakni ayam al-aml ashar. Qalu ya Rasulullah, maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu sahabat terheran-heran, sehingga timbullah pertanyaan dari para sahabat, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, meskipun itu jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang bisa menandinginya, yang bisa menandingi amalan-amalan di awal bulan Zulhijjah yang melebihi dari jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali bagi seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, tsumma lam yarji', kemudian seseorang itu tidak kembali, min dzalika bisyai', maksudnya dia tidak kembali kecuali namanya saja, memperoleh mati syahid. Itu yang bisa menandingi amalan-amalan yang Allah berikan taufik bagi seorang hamba untuk mengamalkannya di awal 10 awal bulan Zulhijjah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di 10 awal ini
memiliki keutamaan yang besar, sangat besar, bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah. Bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah kecuali orang yang mendapatkan mati syahid. Lalu amalan apa saja yang bisa kita amalkan? Seluruh amalan, seluruh ibadah, baik itu perkataan, baik itu perbuatan yang dicintai dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla, yang nampak maupun yang tidak nampak. Seluruh amalan. Amalan hati, amalan anggota badan, zikrullah, tilawah Quran, semua amalan, berdoa, khauf, raja, rasa takut, rasa harap, mahabbah, cinta, berdoa, apapun amalannya, bertakbir, bertahmid, bertahlil, beristighfar, seluruh amalan. Maka amalan-amalan yang tersebut yang Allah berikan taufik bagi seseorang hamba, maka amalan yang dilakukan di hari-hari yang istimewa tersebut, hari yang paling sempurna di sepanjang masa, maka itu adalah amalan-amalan yang memiliki keutamaan melebihi jihad fisabilillah. Melebihi jihad fisabilillah. Mungkin kita mendengarnya, suara Ustadz aja yang keras. Atau mungkin kita tidak merenungi bagaimana, karena kita belum pernah manggul senjata, bawa panah di dalam medan jihad. Tidak ada rasa takut itu bagi kita karena kita belum pernah. Coba kita lihat sirah-sirah nabawiyah, bagaimana peperangan kaum muslimin, orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Romawi, dengan orang-orang Persia. Bayangkan nyawa mereka korbankan, berhadapan dengan musuh. Kalau wak lah lari wak tunggang langgang, mati lu wak jual anak wak idik, jual orang rumah wak tinggal. Karena kita tidak merasakan, kita belum bisa menikmati bagaimana keadaan jihad, kita tidak merasakan. Tidak akan mungkin seseorang bisa menikmati salat malam kalau dia tidak pernah salat malam. Tidak pernah seseorang itu menikmati bagaimana jiwanya melayang dengan tilawah, karena dia tidak baca Quran. Baca Quran kalau datang ke Masjid Ubay baru baca Quran. Di rumah tidak ada, HP saja dibuka. Tanyalah ke ibu-ibu di belakang kalau nggak percaya. Tanyalah ke ibu-ibu, apa yang dikerjakan abinya anak-anak di rumah. Ini keluhan, semua keluhan dari semua berita. Dan diteliti oleh peneliti, kalau kita katakan nih, biasanya orang-orang barat itu meneliti yang kadang-kadang di luar nalar kita. Mereka meneliti bahwasanya Indonesia, masyarakat rakyat Indonesia termasuk yang terbesar. Ada juga prestasi kita. Selain korupsi ada juga prestasi yang lain, yaitu paling sering dengan jet-jetnya. Sampai lebih 15 jam rata-rata. Ya apa enggak? Atau ya apa ya? Jadi ini suatu bagaimana kita agar di 10 awal bulan Zulhijjah kita sedikit bermuamalah dengan jet-jet kita. Kenapa di bulan Ramadan kita bisa? Di awal bulan Zulhijjah kita tidak. Padahal bulan Ramadan 1 bulan. Ini cuman 10 awal bulan yang keutamaannya melebihi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bahkan kita sebutkan tadi, kita jelaskan, bahkan sebagian ulama menguatkan lebih afdal daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan umur berjumpa dengan Ramadan. Lalu kita nikmati ibadah-ibadah tarbiyah di bulan Ramadan. Mana ketakwaan kita yang membekas? Karena la'allakum tattaqun. Mana ketakwaan kita yang membekas? Padahal Ramadan masih 2 bulan lebih kurang berlalu. Namun iman kita sudah usang, baju yang sudah lama kita pakai sudah kotor,
sudah noda warna-warnanya pun sudah tidak bercahaya lagi. Itulah keimanan yang sama-sama kita rasakan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang sedang berbicara. Itulah yang kita rasakan. Dan alhamdulillah kerisauan yang kita rasakan, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan kita tampung di dalam sanubari kita, membangkitkan jiwa kembali yang mudah-mudahan ketakwaan, medali takwa itu kita peroleh. Maka inilah pembuktiannya di bulan Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan sepanjang akhir kehidupan kita. Sepanjang akhir kehidupan kita, entah sampai kapan, entah sampai besok pagi, entah sampai apa, atau sampai apa. Masyarul muslimin rahimanikumullah, inilah panggilan dari Rabb kita, panggilan dari Nabi kita. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan amalan secara umum. Lalu di bagian bawahnya, bagian kiri masih di halaman yang sama, yang ada tulisan hitamnya, di antara amalan yang khusus di bulan Zulhijjah. Apa saja yang khusus di bulan Zulhijjah yang tidak ada di bulan lain? Yang paling utama itu kita nukilkan di sini. Kita tidak membawakan seluruhnya karena waktu yang terbatas. Karena ba'da Isya mungkin ada kajian tahsin ya Pak ya. Jumat ada jadwalnya. Nah itu, jadi nanti khawatir yang hadir juga lama juga. Bagi yang tidak hadir mungkin Isya tidak terlalu panjang. Namun yang hadir maghrib nanti juga ikut tahsin, jadi semakin panjang. Jadi kita singkat-singkat saja poin-poin pokoknya. Di antara amalan yang khusus di bulan Zulhijjah adalah haji. Kenapa tidak dimasukkan umroh? Nanti ada jawabannya. Di penjelasan insya Allah ada jawabannya. Karena kalau umroh di sepanjang tahun bisa. Namun haji hanya di bulan Zulhijjah. Walaupun di bulan-bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu dikatakan bulan-bulan haji, namun untuk manasik utamanya ada mulai di tanggal 8 Zulhijjah, mulai dari hari Tarwiyah sampai hari-hari Tasyrik. Sekitar 6 hari, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya sekitar 6 hari. Itulah hari-hari manasik haji. Tentang kewajiban haji, di antara ayat yang kita nukilkan di tulisan ini, dan kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kita ambil potongannya saja karena ini dari awal, ini pertengahannya yang kita ambil. Adapun ujungnya nanti bisa dirujuk kembali ke mushaf. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, mengadakan perjalanan ke sana. Jadi mampu di dalam biayanya, biaya pelunasan hajinya, pendaftarannya, awalnya dapat kuota, pelunasannya, mampu dari biaya ditinggalkannya keluarga. Kalau kita jangan tawakalnya, apa tawakal? Nanti diurus tetangga, itu bukan tawakal yang sesungguhnya. Kenapa? Nanti keluarganya nggak ditinggalkan berupa materi untuk selama ditinggalkan perjalanan. Nanti ada tetangga yang ngurusnya. Jadi itu mengandalkan tetangga. Jadi ada biaya yang ditinggalkan, ada biaya kita selama perjalanan, aman di jalan, tidak terjadi peperangan atau begal segala macam, atau penyakit-penyakit berbahaya seperti di 2 tahun yang lalu. Setelah itu sehatnya badan, maka itulah yang dikatakan, dijelaskan oleh para ulama dengan kemampuan. Dan juga harus ada kemauan. Karena betapa banyak orang-orang yang Allah berikan, orang lebihkan berupa harta, akan tetapi belum ada kemauan. Alasannya banyak, pekerjaannya, anak baru lahir,
Pas anak baru lahir, istri hamil lagi, lahir lagi, sama siapa ditinggalkan. Jadi banyak alasan-alasan yang membuat seseorang belum berani untuk melakukan ibadah haji. Padahal bagi yang tidak mampu tapi mau, yang belum ada kemampuan, ada kemauan, namun tidak ada hartanya. Di seandainya ada kemampuan, ada kemauan, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji termasuk rukun Islam yang 5. Di sini kita nukilkan hadis dari Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai Abdullah dan bapaknya Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 perkara, di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadatain, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wal hajj, dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ketika hadis ini diajarkan, ditalkinkan oleh Abdullah bin Umar kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in, lalu mereka menjawab, kenapa haji didahulukan dan shaum Ramadan diakhirkan? Nih, jawaban dari Abdullah bin Umar, begitulah yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam satu riwayat. Adapun riwayat yang lain memang mendahulukan shaum Ramadan wal hajjal baitillah. Namun riwayat yang kita bawakan ini adalah riwayat dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Jadi hadis ini jelas-jelas sahihnya. Lalu kita beranjak ke bagian bawah. Di antara keutamaan ibadah haji disebutkan dalam hadis berikut. Banyak keutamaannya kita tidak nukilkan. Kita langsung saja keutamaan pokoknya, yaitu al-hajju mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Kalau ditanya-tanya cie-cie, apa-apa ibu-ibu, nih masuk surga, pasti menjawab iyo. Ndak ada lun selesai ditanya iyo, capek tuh. Karena keinginan kita, kerinduan kita tentang surga Allah Subhanahu. Dan itulah kesuksesan yang nyata. Itulah kesuksesan yang hakiki. Wa man zuziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa adkhulul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh itulah kesuksesan, itulah keberhasilan, itulah keberuntungan. Jadi kalau ada orang sawitnya ribuan hektar, pabriknya banyak, PT-PT-nya, usahanya maju, istrinya 4, anaknya 40, itu baru dunia. Kesuksesan hakiki sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, yaitu terhindarnya dari neraka, azabannya, yang sebagaimana kalau kita jelaskan bagaimana Al-Quran menjelaskan pedihnya azab neraka, begitu juga disampaikan oleh Nabi kita tercinta. Yang paling ringan adalah azaban bagi paman Nabi Abu Thalib. Itu dipakaikan sendal neraka, meleleh otaknya. Apalagi yang lainnya, yang terputus-putus ususnya, yang meminum darah dan nanah. Lalu ada tentang kenikmatan sorga, semuanya merindukan. Semuanya merindukan. Keheningan suaranya, kejernihan kicau burungnya. Dan itu tidak bisa kita, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh uzunain, dengan kedua telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita.
Kalau surga ini seperti ini mengalir fitahtihal anhar, terbayang kita ngaresiano atau apa lembahanai, itu belum surga itu. Karena surga itu tidak bisa dibandingkan dengan khamarnya saja. Khamarnya tidak memabukkan. Khamar dunia membuat kita pusing, mabuk. Khamarnya di surga Allah Subhanahu wa taala penuh kenikmatan. Itu sedikit gambaran yang kita sebutkan bahwa keutamaan yang paling utama dari haji yang mabrur adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan haji yang mabrur tersebut? Bagaimana haji yang mabrur? Haji yang mabrur adalah haji yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dilakukan niatnya bukan setelah kembali ke tanah air dapat gelar haj atau haji. Bukan itu. Lalu diambil fotonya dipampang di pinggir jalan. Bukan itu. Bukan itu. Haji yang betul-betul dengan mengharap ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kasus umum, sudah azan. Kasus umum kita sama-sama mengetahui cerita. Tapi cerita ini tidak ada sanad. Kalau diambil ilmu hadis tidak ada sanadnya. Qala Imam Bukhari hadatsana fulan hadatsana, ini dari cerita di negeri kita, ranah Melayu atau ranah Minang. Ada bapak-bapak diundang. Ini sampai bulan musim haji ini Bapak Ibu, musim kondangan nih. Kita di toko tuh udah 6 undangan itu. 6 buah undangan alhamdulillah. Makan peraya. Jadi ketika itu diundanglah bapak ini. Enggak tahu dia bapak ini udah balik haji. Jadi namanya aja contoh saja nih, jangan marah, namanya bapak ini contoh. Safarudin misalnya. Ini undangan buat saya nih. Iya Pak. Enggak. Kenapa? Enggak ada hanya. Oh, jadi harus ada hanya berarti undang itu tuh. Ini sama-sama kita. Ada hajinya, tapi kita harus ada mengambil sikap juga. Karena ini di negeri kita, Asia Tenggara, ASEAN, Melayu juga, Malaysia, Singapura, orang Islamnya itu biasa itu. Haji, hajah itu biasa. Jangan kita kucilkan juga. Jadi, ngapain gelarnya haji itu? Jadi bingung juga kita kebiasaan masyarakat. Kami pribadi dipanggil Pak Haji juga. Tanyalah Pak Masri itu, panggil Pak Haji juga kita. Pak Haji itu. Aduh, bingung juga kita jadinya. Enggak usah, enggak boleh dalam agama. Jadi susah. Jadi kalau seandainya kita berhadapan kepada orang misalnya tidak paham, jangan istilahnya itu udah kebiasaan kita. Tapi kalau udah ngaji kayak bapak itu jenggotnya, itu perlu dikasih tahu. Jenggotnya segini tapi masih begitu juga, itu perlu. Lalu pelajaran Pak, boleh kita ingatkan. Tapi pakai caranya juga. Wah, kita mentang-mentang amar ma'ruf nahi munkar langsung aja, tapi diingatkan dengan cara lemah lembut. Lalu Pak pelajarannya Pak, kan gitu. Jadi ingat sendiri caranya tadi kata orang kita. Rambi dape tapuang ndak tasera. Caranya tadi. Jadi kita menyampaikan kebenaran, kadang kita langsung saja, ini bid'ah, ini harus ada caranya. Orang itu tidak hadir di majelis-majelis ilmu, bagaimana kita keras? Samalah dengan Umar bin Khattab ketika sahabat-sahabat dari Badui Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati dengan lembut. Mereka tidak tahu, dia tidak tahu. Dan kita ma'ruf dengan sahabat orang Badui yang kencing di masjid, Nabi tidak memarahi. Tetapi ketika Umar bin Khattab membawa Taurat, Nabi marah. Karena Umar berbeda dengan orang Badui. Model buya ke kesalahan itu, apa buya? Wacito buya. Ini orang baru celananya masih digulung-gulung, alah sinis saja lihat. Tambah namu orang ke Masjid Ubay kan. Lawa awak je si janggi-janggi ya saudara. Nah, ada yang lain dong Pak. Itu metode bagaimana kita merangkul saudara kita. Bagaimana merangkul? Berapa banyak orang-orang yang mungkin ada masjid yang lain supaya kenikmatan hidayah itu bukan sampai pada kita, sampai juga pada tetangga-tetangga kita. Sampai juga pada tetangga-tetangga kita. Jadi bukan kita beri jarak, tetapi kita dekati lama-lama, mudah-mudahan mendapat hidayah. Walaupun dia di masjid yang lain mungkin di sini tidak cukup lagi,
kan tetapi mereka paham dengan agama Allah Subhanahu wa, dan itu melalui perantaraan kita. Dakwah ini bukan pakai mic, pakai meja aja Pak Ibu, face to face. Misalnya kita seorang pedagang dengan orang belanja, nasihati, itakillah, ingatkan. Dan alhamdulillah bagi yang kita misalnya tentang motivasi, ada dia kelebihan harta, kita ingatkan orang yang biasa-biasa, alhamdulillah mendaftar haji dia. Kan mudah-mudahan dengan itu dapat kebaikan. Masih banyak cara-cara yang bisa, kalau dahulu, zaman dahulu mungkin memberikan buku, atau zaman sekarang mudah mungkin men-share ilmu-ilmu di melalui WhatsApp dan yang lainnya, sangat mudah. Banyak prasarana yang bisa, bukan harus jadi ustadz, harus segala macam, tetapi ambillah andil di dalam dakwah ilallah, karena banyak keutamaan. Para sahabat itulah kelebihannya. Satu ayat yang mereka ketahui, berapa lalu mereka sampaikan, pulang mereka ke kaumnya. Itu model sahabat yang jauh-jauh dari negeri Yaman, dari negeri mana-mana, itu tidak lama-lama, 18 hari. Wail bin Hajar yang meriwayatkan hadis menggerak-gerakkan jari itu, makanya sebagian ulama mengatakan riwayat itu sadz, karena mereka Wail bin Hajar cuma 18 hari belajar di Masjid Nabawi lalu meriwayatkan riwayat tersebut, sehingga menyelisih yang lainnya, kata ulama yang lain. Kan tetapi walaupun cuma 18 hari di madrasah kenabian, hasilnya dia mendakwahkan kampungnya. Tufail ad-Dausi mendakwahkan kaumnya, sehingga seluruh negeri Daus, suku Daus, sebagian besarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu berkat dari dakwah. Dari dakwah. Jadi jalan kita, inilah jalanku, setelah kita belajar, kita amalkan, kita dakwahkan. Kita dakwahkan dengan media, seluruh media yang ada. Kita tanya bapak-bapak, ibu-ibu, nih ada akun semuanya. Ummu Fulanah, macam-macam ada, pasti ada. Kita yakin itu, tidak ada yang pakai HP tulelet yang apa lama itu, tidak ada lagi. Semuanya udah Android semuanya. Itu salah satu dakwah ke keluarga kita, ada grup keluarga, ingatkan. Satu keutamaan saja puasa Arafah, keutamaannya begini-begini, itu dah ada dakwah itu. Tape, mungkin kita azan dulu. Kita balik bertanya dulu, Bapak baru datang atau dari tadi? Baru datang? Oh, Allah Akbar. Kok nggak dibangunkan Bapak itu? Ya, tapi ini bercanda, jangan nanti Bapak apa pula kami di parkiran nanti. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak. Jadi keutamaannya kita ulang lagi, nggak apa-apa. Inilah supaya bersabar juga. Udah keras-keras dijelaskan tadi. Jadi kalau keutamaan tadi, ada ulama yang memutlakkan itu 10 pertama bulan. Ada yang memutlakkan karena di situ ada seperti walayalin asyar, demi malam yang 10, itu salah satunya pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid dan yang lain-lainnya. Adapun yang memutlakkan itu yang lebih utama 10 awal Ramadan, dia mengatakan di situ ada Lailatul Qadar dan keutamaan-keutamaan bahwanya Lailatul Qadar khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu mengatakan ini yang lebih utama, yang mutlak. Lalu kita ambil pendapat, kita padukan tadi bahwasanya untuk siang harinya yang lebih utama adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Adapun malamnya, karena di situ ada hari Arafah. Hari Arafah keutamaannya nak tanggung-tanggung, Pak. Nanti insya Allah kita lewatkan nanti. Adapun yang malamnya adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Nanti insya Allah setelah azan kita jawab di pelajaran kita. Ada nanti insya Allah ya Pak ya. Kita azan dulu sambil melanjutkan pelajaran. Mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak juga terjawab.
Silahkan muazin. Fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pegangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum datang pertanyaan, kita bawakan satu keutamaan, karena sebenarnya keutamaan haji ini sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Di antaranya bahwasannya seseorang yang melakukan ibadah haji tidak berkata-kata kotor, rafath, tidak berlaku fusuk, tidak berbuat jidal, berdebat, maka dia dilahirkan sebagaimana baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian seseorang yang melakukan ibadah haji maka diampuni dosanya dan dia dihilangkan dari kefakiran. Mudah masih banyak lagi keutamaan yang lainnya yang tidak bisa kita jelaskan di kajian yang singkat ini. Namun kita kembali lagi ke hadis yang tentang keutamaan wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah, yang tadi kita terhenti di pembahasan itu. Jadi haji itu, haji yang mabrur, tidak ada balasannya kecuali surga. Lalu bagaimana haji yang mabrur? Haji yang mabrur intinya adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dilakukan karena ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Inna lillahi dinul khalis. Di seluruhnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. Di dalam hadis disebutkan di matan arba'in, ini hadis yang pertama, di kitab Riyadhus Shalihin ini juga hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadis. Itu memang harus, ini yang pertama, karena keikhlasan itu sangat berat. Keikhlasan itu sangatlah berat. Bagaimana keikhlasan seorang ayah yang mau mengorbankan putranya. Di zaman Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Seluruh apa perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Wattakhadhu Ibrahima khalila. Dan diangkat Nabi Ibrahim, dipilih Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang semuanya sampai anaknya dikorbankan tetap dipatuhi oleh Nabi sallallahu alaihi Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun haji yang mabrur adalah haji yang sesuai dengan manasik, tuntunan cara Nabi SAW. Khuzu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasikmu. Lalu yang ketiga, bahwasannya seseorang yang sedang melakukan ibadah haji tidak boleh berkata-kata vulgar, kotor, rafath, berbau-bau syahwat, tidak boleh. Apalagi kalau bagi yang pernah haji umroh, pakaiannya itu cuman izar, bawa rida selendangnya, tanpa pakaian yang lain. Yang kalau ibu-ibu bebas, bapak-bapak itu udah risih tanpa ada pakaian dalam, semuanya dicopot. Nah, itu terkadang berkumpul-kumpul di tenda Mina sampai bercerita yang macam-macam. Itu tidak boleh, harus dijaga. Kemudian tidak boleh pula melakukan fusuk, dosa-dosa, kefasikan, itu tidak boleh. Itu aja yang mabrur. Dan tidak boleh berjidal, tidak boleh berdebat. Oh ini dahulu di 10 Zulhijjah kita melempar jumrah Aqabah dulu, atau enggak kita sa'i dulu, atau kita tawaf dulu, atau kita menyembelih hadiu dulu. Ada yang menyebutkan ada tahallul mencukur rambut dulu. Mana yang dulu? Berdebat. Waktu saya manasik seperti ini katanya. Di dalam hadis Jabir seperti ini dikatakan. Jangan, ikuti saja. Karena di amalan di tanggal 10 Zulhijjah itu mana yang dulu kan boleh.
Kata Nabi, silahkan. Ya Rasulullah, saya mendulukan melempar jumrah Aqabah. Tidak mengapa, tidak ada dosa. Ya Rasulullah, saya pernah mendahulukan tawaf. Tidak mengapa. Bahkan kami pernah di haji tahun yang lalu, alhamdulillah, setelah ada mabit di Muzdalifah, ketika sampai di Masjidil Haram, itu bukan tawaf dulu, mencukur rambut dulu. Cukur rambut dulu. Karena amalan itu tidak harus yang di tanggal 10 mana yang dahulukan, laisa haraj kata Nabi, tidak mengapa, tidak mengapa, tidak mengapa. Yang penting dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kita ketika umrah, tawaf dulu, sa'i, setelah itu baru bertahalul. Itu yang waktu. Tapi di mana nasik haji, mana yang kita dulu? Atau kita dari Muzdalifah, setelah subuh kita berangkat melempar jumrah, tidak mengapa. Dan itu ditanyakan langsung kepada Nabi SAW, di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Itu jelas. Dia tidak mengapa. Itu tentang manasik haji. Lalu tidak berjidal. Lalu yang terakhir bahwasanya seseorang apabila telah melakukan tuntunan-tuntunan tersebut, ketika kembali ke tanah air, dialah yang itu. Makanya kita katakan tadi, di zaman dahulu itu memang orang yang kembali dari haji itu memang menjadi tokoh masyarakat, alim, ulama, cadik, pandai. Memang tempat rujukan Tampek Batanyu memang menjadi. Bukan istilahnya di zaman dahulu, kita katakan zaman dahulu memang karena berbulan-bulan diantar ke Teluk Bayur beramai-ramai satu kampung. Itu kembalinya 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Bahkan ada yang menuntut ilmu. Kita mengetahui seperti ulama kita, Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Khatib Al-Minangkabawi. Itu sampai belajar di situ, nak pulang-pulang menjadi ulama di situ. Buya Hamka kita mengetahui juga, walaupun awalnya dia seorang sastrawan, budayawan, belajar di Mekah, kembali alhamdulillah membawakan perubahan terhadap negeri kita ini. Itu sedikit bagaimana kita kembali dari setelah menunaikan ibadah haji, maka hendaklah menjadi betul-betul terdepan dalam melaksanakan nilai-nilai ketakwaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan manasik haji, ini tulisan yang hitam itu, silahkan lihat kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama kita, dijelaskan secara ringkas pada kajian. Jadi kita jelaskan secara ringkas. Jadi kita mulai dari haji, seolah-olah kita ini jemaah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempelajari manasik Nabi SAW, manasik tata cara Nabi SAW, maka akan kita jumpai ada 3, yaitu haji ifrad, melakukan haji dahulu, setelah itu baru umrah. Kemudian haji qiran, menggabungkan manasik haji dengan umrah. Yang ketiga adalah haji tamattu', haji umrah dahulu, setelah itu baru melakukan manasik haji. Dan inilah mayoritas yang diamalkan oleh jamaah haji dari Indonesia. Kita tidak tahu dari daerah lain, tidak tahu, karena kalau haji ifrad itu berat. Karena misalnya dia tanggal 20 Zulqa'dah datang ke Mekah, maka itu tetap pakaian ihram, tidak ditanggalkan pakaian ihramnya sampai selesai tahallul. Berbeda dengan haji yang terakhir, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama ahlinya, para ulama kita, itu yang utama. Dan Nabi mengisyaratkan itu, haji tamattu', haji bersenang-senang, kita umroh dahulu, setelah itu bertahalul, memakai baju biasa, di tanggal 8 baru kembali ihram haji. Sedikit gambarannya, bahwa seseorang jamaah haji melakukan umroh, ini kita manasiknya haji tamattu'. Apabila gelombang pertama ke kota Madinah, miqatnya, batas ihramnya itu adalah di Zulhulaifah, Abyar Ali yang kita kenal sekarang, itu mulai memakai pakaian ihram, dan larangan-larangannya itu sudah berlaku. Labbaik Allahumma umratan. Jadi kita umroh dahulu. Adapun yang gelombang kedua langsung ke Jeddah, di miqatnya di Yamlamlam. Kita pakaian ihramnya di pesawat. Di pesawat itu pendapat yang lebih kuat, meskipun jamaah yang lain memakai ihramnya di Jeddah setelah di bandara. Ini suatu kesalahan. Yang benar, yang sahih adalah di Yamlamlam. Setelah itu
melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarik, sepanjang perjalanan. Bagi laki-laki itu di suaranya dijaharkan. Adapun perempuan, kaum wanita itu lirih. Cukup bagi mereka sendiri yang mendengarkannya. Setelah sampai di Masjidil Haram, maka berhenti masuk masjid sebagaimana kita memasuki masjid di seluruh dunia. Setelah itu melihat Ka'bah, berdoa, lalu melakukan tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad kembali. Tidak ada doa yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW kecuali dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu wattakhadhu maqam Ibrahim musalla, kita belakang di maqam Ibrahim. Setelah tawaf di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Yang kedua adalah surah Al-Ikhlas di rakaat yang keduanya. Setelah itu kita minum air Zam-Zam, air yang paling berkah di dunia ini. Ma'u Zam-Zam lima syurabalahu. Air Zam-Zam itu sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang minum. Apa yang diniatkan oleh orang minumnya, maka mudah-mudahan dengan keberkahan air Zam-Zam itu terpenuhi. Lalu melakukan sa'i, Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, dimulai dari Safa, Marwa. Di antara Safa Marwa nanti ada lampu hijaunya, itu berdoa juga, lari-lari kecil, ramal bagi yang laki-laki. Setelah itu baru tahlul, selesai. Pakai pakaian biasa, dan di tanggal 8 Zulhijjah, di hari Tarwiyah, kembali lagi di hotel masing-masing, penginapan masing-masing, pondokan masing-masing, lalu berihram haji, labbaik Allahumma hajjan, bertolak menuju Mina. Apa amalannya di hari Tarwiyah? Bermalam di Mina. Bermalam di Mina kita secara ringkas saja. Lalu di tanggal 9-nya di waktu duha kita menuju Arafah, menuju padang Arafah. Setelah melakukan sholat dan khutbah Arafah, dan inilah hari yang dirindu-rindukan oleh jiwa-jiwa yang mempelajari keutamaan Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Sebaik-baik diterbitkannya matahari adalah hari Arafah. Dan kita secara makna saja kita bawakan bahwasannya di hari Arafah ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, yang ketika setelah selesai masuknya waktu khutbah Arafah tadi sampai matahari tenggelam, Allah turun ke langit dunia lalu membanggakan di hadapan penduduk langit, lihatlah hamba-hambaku yang datang kepadaku dengan keadaan kusut, masai dan berdebu. Semuanya sama, mau presiden, mau gubernur, anggota dewan, tukang becak, jualan asongan yang Allah berikan, yang puluhan tahun mengumpulkan biayanya, itu sama di padang Arafah. Seolah-olah itu dijelaskan miniaturnya padang mahsyar. Itu sama. Dan sebaik-baik doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa yang diucapkan, dan doa yang lainnya, zikir yang lainnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman yang dijelaskan oleh Nabi SAW di riwayat Imam Ahmad, bahwasanya hari yang paling banyak hamba Allah dibebaskan dari neraka adalah di hari Arafah. Apakah tidak bahagianya seseorang yang bisa wukuf di Arafah, yang bisa wukuf di Arafah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi. Lalu setelah itu bertolak setelah maghrib ke Muzdalifah, mabit semalaman sampai waktu subuh. Setelah waktu subuh di tanggal 10 Zulhijjah, inilah yang paling padat amalan yang kita sebutkan tadi, melempar jumrah Aqabah itu di Mina, lalu menyembelih hadiyu, lalu tawaf ifadah, setelah itu sa'i, setelah itu mencukur rambut. Kalau itu semuanya sudah dilakukan, maka kita kembali ke pakai pakaian biasa. Tersisa waktu yang tersisa di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu adalah hari amalannya cuman mabit di Mina, bermalam, dan melempar jamarat, jumratul ula, wusta dan aqabah. Bagi yang tergesa-gesa boleh sampai tanggal 12 lalu meninggalkan Mina, boleh, tidak berdosa. Adapun bagi yang ada kesempatan maka ngambil nafar sani, yang tadi nafar awal, nafar sani sampai tanggal 13.
Apa yang tersisa? Cuma tinggal satu yang tersisa, amalan dari manasik haji, yaitu tawaf wada. Menunggu bagi yang gelombang pertama menunggu kepulangan melewati Jeddah, adapun yang gelombang kedua menuju ke kota Madinah. Jadi itu sedikit gambaran manasik haji. Mudah-mudahan dengan gambaran yang sedikit ini muncul dalam jiwa kita, betul-betul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang belum, agar diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji supaya rukun Islam kita juga lengkap menjadi 5. Adapun bagi yang tidak ada kemampuan, yang tadi kita sebutkan man istata'a, tidak mampu berarti tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji karena tidak ada kemampuan. Itu tentang khusus bagi jamaah haji. Apakah syariat di awal bulan Dzulhijjah haji saja? Bagi orang-orang yang diberi kemudahan untuk menuju ke Makkah Mukarramah? Tidak. Syariat Islam ini syariat yang sempurna. Untuk orang dewasa, untuk anak kecil, untuk seorang ayah, untuk seorang anak, untuk orang merdeka, untuk orang budak, walaupun perbudakan tidak ada di zaman kita, tapi untuk seluruhnya. Kafatan linnas, seluruh manusia. Bagi yang sebagian besar, yang kita katakan sebagian besar karena cuma jamaah haji sekitar 250.000 jamaah, lebih kurang. Adapun yang tinggal masih banyak amalan yang lainnya. Apa diantaranya? Diantaranya yang ditanyakan Bapak tadi, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah. Bagi yang tidak berkesempatan wukuf di Arafah, masih ada keutamaan. Karena Allah itu Al-Latif, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Hakim, Allah itu Ghafurur Rahim. Jadi Allah itu syariat yang diturunkannya itu bukan untuk laki-laki saja, bukan untuk perempuan saja, bukan untuk orang kaya saja, bukan untuk orang, seluruhnya, untuk jin dan manusia. Lengkap dan tidak ada satupun yang seandainya tidak lengkap, tentu tidak turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tidak akan turun ayat tersebut. Sudah sempurna, sudah lengkap, tinggal bagi kita untuk menggalinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Lalu yang kedua yaitu berhari raya. Di tanggal 10 kita berhari raya. Itu sebenarnya di tanggal 1 Zulhijjah itu sudah disyariatkan takbir mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu sudah boleh. Dan itu riwayat dari Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya. Bahkan mereka datang ke pasar bertakbir, lalu seluruh pasar bertakbir. Itu di zaman sahabat. Bertakbir, bergemuruh takbir di pasar. Pasar, tempat yang berjual beli, bertransaksi, yang orang tidak sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertakbir. Lihatlah zaman generasi emas umat ini yang mereka lakukan di hari-hari terbaik. Mereka bertakbir. Apa salahnya kita, apapun profesi kita, lagi sedang memakai sepeda motor, menyetir, di waktu-waktu luang bertakbir, takbir mutlak. Takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Yang muqayyad yang terikat itu setelah salat fardu yang dimulai setelah hari raya, di malam hari raya sampai hari-hari tasyrik. Itu yang takbir muqayyad, yang ada ikatannya. Ada mutlak dimanapun kita bisa bertakbir, bertahlil, bertahmid dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu menyembelih udhiyah, hewan kurban. Mulai dari setelah sholat Idul Adha, karena sebelum sholat itu bukan dikatakan sesembelihan, itu sembelihan biasa saja. Adapun setelah itu baru diriwayatkan di dalam satu riwayat bahwa yang dikatakan sesembelihan kurban itu setelah sholat hari raya sampai di hari-hari tasyrik. Lalu hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Jadi makan, minum, lalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Itulah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, semua ibadah haji, kurban, segala macam itu adalah syiar-syiar Allah di bulan Zulhijjah.
fa innaha min taqwal qulub, bahwa itu datangnya dari ketakwaan hati. Lalu di ayat bagian bawahnya di ayat 37, la yanallahu luhumuhuma wala dima'uha, sesungguhnya Allah sesekali tidak menerima bagi orang yang melakukan kurban, tidak akan menerima daging dan darahnya, akan tetapi yang walakin yunalhu taqwa minkum, adapun yang diterima adalah yang diterima oleh Allah adalah ketakwaanmu. Itu makanya hubungannya dengan madrasah Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pembuktiannya di bulan ini. Betulkah kita seorang hamba yang mendapatkan medali takwa di bulan Ramadan? Ini dia Zulhijjah. Aplikasinya, implementasinya di bulan Zulhijjah. Adakah kita menunaikan ibadah haji? Adakah kita puasa Arafah? Adakah kita menyembelih hewan-hewan kurban? Ini dia. Ini dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, dengan tahmid, tahlil. Ini dia. Mudah-mudahan tidak berapa hari ini kita memasukinya, maka dengan bekal kita di malam yang berbahagia ini bisa memotivasi kita, membangkitkan semangat ibadah kita, dan kita berlomba tidak kalahnya dengan bulan Ramadan. Sudah terjawab itu Pak, yang tadi pertanyaannya? Oh itu. Oh, yang tentang penanggalannya berarti itu Pak. Kita serahkan kita ada pemerintah, kita serahkan gitu. Insyaallah. Itu masalah khilaf mungkin kepada ustadz-ustadz yang ngajar di sini, ustadz doktor atau yang lainnya yang lebih paham dengan kita dari masalah-masalah furuk, masalah-masalah yang cabang-cabang yang lebih halus lagi. Kalau kita cuman sebagai gambaran umum saja karena keterbatasan ilmu dan pemahaman kita yang sangat miskin akan ilmu yang ada. Cuman karena panitia mengundang, ini undang kelima apa undang keberapa ini? Baru sekarang setelah Ramadan kita bisa ke sini. Karena kesibukan kita, karena kita masih belajar Pak, masih terdaftar sebagai mahasiswa. Itulah gaya mahasiswa menyampaikan, kadang keras tapu apa sora ustadz kan, kadang tapu apa lari-lari ke siku. Yang ala kulli hal itulah salah satu yang bisa kita ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang kami yang terutama yang fakir ini. Dan adapun referensinya ada dilihat, kami ambil dari Tafsir Ibnu Katsir, kemudian Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Hajab Al-Hambali, kemudian dari Amalan dan Sunnah guru kita, salah seorang guru kita yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita ambil ya, bahan yang sedikit ketikan ini dari referensi tersebut untuk lebih luasnya, maka membacalah bapak-bapak, ibu-ibu membacalah. Iqra, bacalah. Baca. Berapa jam? Kalau penuntut ilmu itu membacanya itu minimal 2 jam sehari. Penuntut ilmu itu 2 jam sehari. Itu minimal. Adapun para ulama kita mengetahui Syekh Albani itu sampai 15 jam membaca. Kalau kita membaca WA-nya berapa tadi penelitian orang barat tadi? 15 sampai 16 juga. Sama-sama membaca, tapi orang itu membaca kitab-kitab para ulama, kita membaca WA. Itu beda kita dengan ulama terdahulu. Apa yang kita sampaikan mengenai pertanyaan Bapak tadi mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Apa yang kita sampaikan apabila ada kesalahan itu adalah dari kami pribadi, mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.